Ide gila Abu Nawas, nyogok Tuan Hakim dengan segentong kotoran sapi. Siang hari, udara yang panas membuat Abu Nawas tampak bermalas-malasan di rumah saja. Saat kantuk mulai menghanyutkan dirinya, tiba-tiba terdengar suara salam. Ada tamu rupanya. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas. Lelaki yang datang itu ternyata tetangga sebelah, yaitu Abu Mizan. "Ada apa ini? Tumben siang-siang datang kemari?" tanya Abu Nawas usai bersalaman dengan tamunya. Abu Mizan pun bercerita panjang lebar tentang kasus yang sedang dihadapinya. Intinya, ia meminta tolong Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah itu. Begini ceritanya. Telah berulang kali, Abu Mizan mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Hakim di desanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan ini selalu berulang sehingga ia menyimpulkan bahwa si hakim meminta disogok. Akan tetapi, Abu Mizan tahu bahwa menyogok itu diharamkan oleh agama. Itu sebabnya, apapun yang terjadi, Abu Mizan ogah menyogok hakim itu. Hanya saja, bagaimanapun tingkah hakim tersebut tetap membuat Abu Mizan dongkol. Itu sebabnya ia mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Tuan kan dekat dengan Baginda, tolong bantu saya," pinta Abu Mizan memelas. "Ah, itu urusan kecil, tidak perlu lapor Baginda segala," jawab Abu Nawas, disambut wajah ceria Abu Mizan. "Terus, saya mesti berbuat apa?" tanya Abu Mizan berharap-harap cemas. Selanjutnya, Abu Nawas memberitahu kiat menghadapi hakim mata duitan macam itu. Abu Mizan menyambut ide Abu Nawas dengan senang hati. "Baiklah kalau begitu, saya akan lakukan seperti yang Tuan resepkan," ujar Abu Mizan memohon diri. Seperti yang dinasehatkan Abu Nawas, Abu Mizan menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisinya dengan tai sapi hingga hampir penuh. Kemudian, di atasnya ia mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawanya ke hadapan hakim. Saat itu juga, hakim yang biasanya sok sibuk, langsung tidak sibuk, dan punya waktu untuk membubuhi tanda tangan pada perjanjian Abu Mizan. Abu Mizan kemudian bertanya, "Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" Hakim tersenyum lebar. "Ah, kau jangan terlalu dalam memikirkannya." Ia mencuil sedikit mentega dan mencicipinya. "Wah, enak benar mentega ini." "Ya," jawab Abu Mizan. "Sesuai ucapan Tuan sendiri, jangan terlalu dalam." Karena urusan sudah kelar, maka Abu Mizan pun pamit pulang. Dan ternyata, isi di dalam gentong di bawah mentega tersebut adalah kotoran sapi yang telah dimasukkan untuk sogokan kepada sang hakim. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah, jangan budayakan sistem sogok-menyogok, karena itu tidak baik untuk dilakukan. Pada dasarnya, suap itu masuk dalam kategori riswah. Praktik riswah jelas sangat dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Ancaman keharaman suap ini berlaku bagi 3 golongan, yakni pemberi suap atau yang biasa disebut ar-rashi, kemudian si penerima atau al-murtashi, dan penghubung antara keduanya atau ar-ra'ashi. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka atau melaknat orang yang menyuap dalam bidang hukum, orang yang menerima suap, dan orang yang menjadi penghubung di antara keduanya." Hadis riwayat Ahmad. Begitu berbahayanya suap, sehingga setiap pihak yang terlibat di dalamnya jatuh ke dalam larangan tersebut. Maka,
Seseorang tidak boleh memberikan sesuatu kepada pejabat dengan harapan dimudahkan urusannya. Begitu juga sang pejabat tidak boleh menerima sesuatu sebagai imbalan agar urusan yang berkaitan dengan kuasa diberi kemudahan. Termasuk orang yang menghubungkan antara sang pemberi dan penerima. Dalam suap terkandung banyak unsur kezaliman, seperti mengambil hak orang lain, menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan bisa memengaruhi keputusan penguasa yang merugikan pihak lain.